Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri dengan NPM 18 1063105069 kelas 6C Pendidikan Matematika akan menjawab soal sebagai tugas individu 5 inovasi pendidikan. Untuk pertanyaan pertama yaitu uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Yang pertama adalah komponen lulusan. Produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan, juga memenuhi harapan kualitas, yakni mutu lulusan yang ditinjau dari beberapa segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Kemudian yang kedua adalah komponen metode dan materi. Komponen metode terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan, dan media pendidikan. Sedangkan komponen materi terdiri dari fasilitas serta sarana dan prasarana. Kemudian komponen selanjutnya adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian kurikulum. Lalu ada komponen balikan. Komponen balikan berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Dan yang terakhir adalah komponen masyarakat. Komponen masyarakat merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Dalam pengembangan kata SP, pihak yang terlibat dalam pengembangannya setidaknya menggunakan 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum kata SP, yaitu data empiris, data eksperimen, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, dan akal sehat atau common of sense. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Karakteristik kurikulum terpadu atau integrated kurikulum meliputi yang pertama adalah berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila, yang kedua berdasarkan psikologi Gestalt dan teori lapangan atau field theory, yang ketiga berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural, yang keempat berdasarkan kebutuhan, minat, dan pertumbuhan tingkat perkembangan siswa. Kemudian yang kelima didukung oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam, sistem penyampaiannya menggunakan sistem satuan pengajaran, yaitu unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Lalu yang terakhir adalah peran guru sama aktifnya dengan peran siswa. Bahkan siswa lebih menonjol dan guru sering berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Pertanyaan keempat adalah jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP merupakan hasil inovasi dari KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Perubahan KBK ke dalam KTSP telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mulai tahun ajaran 2006-2007. KBK telah disempurnakan menjadi KTSP. Perubahan kurikulum merupakan hal yang harus dilakukan sejalan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Kurikulum sekolah selalu mengikuti perubahan zaman, sebab jika tidak dilakukan perubahan, maka pendidikan tidak dapat menghasilkan generasi yang tanggap terhadap perkembangan. Selanjutnya, pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia.
Pertanyaan ke-6, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Dijelaskan oleh BSNP, KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 dari Pusat Penataran Guru Teknologi Bandung tahun 2006 halaman 1. Lalu yang keenam, Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006. Kemudian yang ketujuh, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Yang kedelapan adalah Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Lalu yang terakhir adalah seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Pertanyaan ke-7, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Yang pertama adalah visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus. Dan yang terakhir adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertanyaan ke-8, bagaimana pengembangan KTSP? Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah atau madrasah. Pertanyaan ke-9, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan suatu inovasi dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Pertanyaan ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual, dan psikomotorik. Yang kedua, madrasah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di madrasah dan masyarakat. Lalu yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kemudian yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian atau organizing elements kompetensi dasar.
di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce dan memperkaya atau enrich antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Pertanyaan ke-11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Berikut ini landasan-landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini terbagi menjadi landasan filosofis Pancasila, yaitu yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Lalu yang kedua adalah filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Kemudian landasan yang kedua yaitu landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Selanjutnya adalah landasan konseptual. Landasan konseptual ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, relevansi pendidikan. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Yang ketiga adalah pembelajaran kontekstual. Yang keempat, pembelajaran aktif. Yang kelima, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Dari M. Mulyasa tahun 2015 halaman 65. Landasan yang selanjutnya adalah landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Kemudian landasan yang selanjutnya adalah landasan empiris. Nah, dalam satu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Yang keempat, kompetensi inti dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan global. Yang kelima, standar isi atau SI dijabarkan dari SKL. Yang keenam, standar proses dijabarkan dari SI. Yang ketujuh, standar penilaian dijabarkan dari SKL, SI, dan standar proses. Yang kedelapan, kompetensi inti lulusan dijabarkan ke dalam standar inti. Yang kesembilan, kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. Yang kesepuluh, kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Yang ke-11, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang ke-12, penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk. Selanjutnya yang terakhir adalah proses belajar dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Pertanyaan ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Kurikulum 2013 memiliki 4 komponen utama, yaitu tujuan, materi atau isi, metode atau strategi pembelajaran, dan evaluasi. Nah, keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-13, bagaimana proses rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama. Yang kedua, pola pembelajaran satu arah dari guru ke peserta didik menjadi pembelajaran interaktif, komunikasi timbal balik antara guru, peserta didik, lingkungan, dan sumber belajar. Lalu yang ketiga, pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring. Jadi peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja, dari mana saja, yang dapat dihubungi atau melalui internet. Yang keempat, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif mencari atau pembelajaran yang makin diperkuat dengan pendekatan sains. Nah, yang kelima, pola belajar sendiri berubah menjadi belajar kelompok atau berbasis tim. Yang keenam, pola pembelajaran alat tunggal berubah menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. Yang ketujuh, pola pembelajaran berbasis massal berubah menjadi kebutuhan pelanggan atau users dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Yang kedelapan, pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal atau monodisiplin berubah menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak atau multidisiplin. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif dan kritis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.